Beberapa waktu lalu terjadi kasus penembakan DPO judi hingga tewas di Solok Selatan, Sumatera Barat. Penembakan itu dilakukan oknum polisi yang sedang bertugas. Terkait kasus tersebut, Polda Sumbar sudah memeriksa 7 saksi, termasuk istri korban. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto mengatakan, oknum polisi yang melakukan penembakan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini pihaknya sudah melakukan penahanan terhadap unit opsional Satreskrim Polres Solok Selatan bernama Kamsep Rianto. Sebelumnya, jajaran unit opsional Satreskrim Polres Solok Selatan melakukan penangkapan terhadap pelaku DPO berinisial DG. Penangkapan itu dilakukan pada Rabu 27 Januari 2021 dan berujung pada penembakan DG hingga tewas. Pihak keluarga mengatakan DG ditembak dari jarak dekat di depan anak dan istrinya. Hal tersebut membuat trauma bagi mereka. Sementara itu menurut pihak kepolisian, penembakan itu dilakukan karena DG melakukan perlawanan saat ditangkap. Kuasa hukum keluarga DG, Guntur Abdurrahman menyampaikan saat polisi tiba di rumah, DG berupaya kabur lewat pintu belakang. Namun polisi kemudian menembaknya hingga tewas. Guntur menegaskan tak ada perlawanan yang dilakukan oleh DG. Ia pun menilai kasus penembakan ini sebagai pembunuhan, bukan kesalahan prosedur dalam penangkapan. Yang diamankan oleh reserse untuk dijadikan barang bukti, dan kita berharap kepada anggota polisi yang memegang senjata agar lebih melakukan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kemampuannya, dan juga mungkin akan dilakukan tes periode untuk psikologinya. Pasca kejadian tersebut Pak, mungkin dilakukan lebih ketat lagi pengawasan terhadap pengguna SNP ini Pak, untuk jajaran. Pasti akan dilakukan dengan upaya-upaya untuk pengecekan, pemeriksaan, dan memperketat lagi penggunaan senjata api kepada anggota yang menggunakannya. Walaupun memang polisi kan dipersenjatai untuk melakukan upaya-upaya tindakan apabila ada pelaku kejahatan yang benar-benar mengancam dirinya sendiri maupun mengancam orang lain ke masyarakat. Itu kita lakukan upaya-upaya paksa seperti melakukan penembakan. Dan saat kejadian pakai senjata apa? Nyatakan bersalah, ancaman hukumannya seperti apa? Ya, kalau ancaman hukuman kalau 351 ayat 3 itu di atas 5 tahun, ya di atas 5 tahun, dan nanti selesai itu dilakukan proses ke dalam atau internal, itu kode etik. Dan kode etik ini bisa dicopot dari jabatannya ataupun yang bersangkutan dilakukan pemecatan apabila terbukti. Apabila terbukti boleh ditekankan lagi Pak? Apabila terbukti, terhadap anggota apabila terbukti bersalah di dalam proses tindak pidana ini akan dilakukan sidang kode etik. Selesai proses pidana, nanti apabila sudah selesai baru proses sidang kode etik. Dalam sidang kode etik apabila ada yang bersangkutan bersalah, itu ada proses seperti pemecatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.